Oke Lur, hari ini saya juga vlog bareng sama adminnya Pesilat Media. Langsung saja Lur, kita tanya-tanya kali beliau, kali Mas Nur Cahyo, profilnya, sejarahnya PSHT, dan nanti di ujung acara diminta untuk pesannya untuk mas-masnya dan bapaknya. Sebelumnya, Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kabar Mas. Alhamdulillah sehat deh. Alhamdulillah. Ini Mas, ini saya di sini sama Pak adminnya Pesilat Media mau tanya-tanya tentang profil sejarah dan sejarahnya kota Mikro PSHT. Silakan perkenalkan diri. Oke, salam persaudaraan semuanya. Saya dulu sejarahnya saya latihan di pusat Madiun. Itu 3 tahun setengah. Misalkan tahun 2007 itu masih pusat Madiun, masih latihannya masih nyewa-nyewa itu. Pertama di SD, terakhir pindah di Balai Desa Rorodo. Itu masih pakai seragam kuning Mas. Pakai seragam kuning, pakai gantung itu ya, sarung gantung itu sweater, selop, itu nggak pakai anti gantung. Makanya kalau siapa yang latihannya pakai baju kuning itu pasti orang sudah tua, warga yang sudah tua. Ya. Tahun 77 tingkat 1, terus saya keliling karena saya ada pekerjaan di pindah-pindah antar pulau. Nah, terus saya menetap di Lampung karena ada tugas di Lampung, akhirnya jadi orang Lampung. Ikut latihan tingkat 2 itu misalkan tahun 2018. Ya, 2018. Terus waktu dengan zaman latihan itu perubahan menggunakan baju seragam hitam itu tahun ini. Perubahan itu saya sudah pergi dari Madiun. Itu tahun 77 saya pergi dari Madiun. Itu kalau nggak salah tahun 83 atau 85 begitu Mas. Soalnya saya nggak ada di situ. Ya, soalnya saya melihat perkembangannya kok sekarang ada keseragaman hitam walaupun siswa. Kalau dulu pakai hitam itu kan khusus untuk warga. Itu sejarah saya dulu di situ. Dulu jenengan satu angkatan satu lighting itu enten gitu Mas. Ya Mas. Saya 24 ya, 24 orang warga. Gambar semua Pusat. apa buatan Alhamdulillah jadi semua. Itu ada salah satunya, ada ceweknya Mas? ada Ada. mungkin karena saya lupa, Oke. tapi yang saya masih ingat aja seperti Bandung itu adiknya Mas Dr. Karno, waktu itu sekretaris pusat. Nah, saya bendara waktu itu. Bendara di pusat. Saya masih siswa. Jadi itu sejarah di Jawa dulu. Saat zaman-zaman Ya, latihan. ya. Sekarang udah di Lampung, makanya Tapi jenengan waktu saat zaman-zaman latihan itu ngaten boten pesan paling super boten terlupakan kata niki dari Mas pelatih jenengan. Napa niku ditegang sepaput apa pripun apa keng celutan napa jenenge penceren apa tembang apa pripun. Ngaten boten Mas. ada, tapi kita punya pesan itu hanya waktu di acara sambut. Itu sambut Karena sudah hijau, mulai hijau, putih itu udah banyak. Karena kita pusat,
Jadi suka didatangi dari pusatnya kita Madiun. Itu yang datang tuh dari Barat, dari Ngawi. Berarti gabung dengan studio Iya, atau ngempalkan Madiun itu. iya. Tapi dia tujuannya hanya untuk sambung aja. Jadi satu hari satu Ya. ibaratnya pagi sampai sore sambung nonton terus untuk beli. Iya, dia datangnya itu setelah kita itu sudah happy hour, 6 jurus, kira-kira setengah 2 itu baru datang. Hanya sambung aja tujuan. Nah, sambungnya makanya kalau saya bilang berat ya berat zaman saya itu karena apa ya zamannya kita dulu memang keras, latihannya keras banget. Kalau dilihat dari sekarang memang Ada bedanya. Iya, Tapi tetap ajarannya kan tetap iya tetap ngalir masuk dalam arti tidak menyimpang dari ajaran-ajaran dasar yang Ya, mungkin dari segi fisik mungkin agak dikurangi Ya. ngoten ya. dan kita mengandalkan teknik juga. Teknik jadi sambung beneran. Kalau sekarang saya mah agak ikut sedih gitu loh. Sambungnya adik-adik sekarang itu udah kayak berantem. Jadi menggunakan emosi ngoten gitu. Ya, Ngoten itu. saged ngonter emosine ngoten gitu. Betul sekali. Itu loh karena apa? Saya menyadari itu. Adik-adik itu biasanya apa? Karena nggak mantap. Gitu loh. Nggak yakin. Akhirnya apa? Emosinya dipakai, egonya dipakai, jurus-jurusnya hilang semua. Jurusnya hilang semua. Isinya hanya emosi. Gitu ya. Terus ujung-ujungnya apa? Paling benturan. Paham ada Benturan ya. masalah. Sambung nggak bisa benturan. Harusnya kalau musuh nggak kita kan mesti ales sama nangis dan sebagainya. Ini enggak sama-samaannya. Gimana enggak patah kakinya? Nah itu saya lihat itu jarang dipakai. Jadi sekarang tuh dominan kebanyakan menggunakan emosi bukan menggunakan teknik ataupun tegangan ngoten ya. Jadi betul lah kalau ya dengan saat latihan sampai saat ini. Jadi buat dulur-dulur ya apa namanya untuk mas-masnya ya waktu sambung keadaan emosi itu harus dijaga. Jadi sambung ini kan dan keluarga apakah itu orang-orang pencaksilat dalam artian mengikuti organisasi PSKP ataupun dengan awal dalam pendidikan. Ya, saya masih di Jawa dulu, kakak saya memang warga SAK juga, cuman bedanya jauh. Dia kurang lebih ya sudah tahun 2000-an. Saya kan 1977. Saya pulang habis dari merantau itu, ceritanya kakak saya itu warga privat itu di Ngawi. Jadi lah pemilik keluarga ini kan misalnya istri atau anak-anak ini kan akan ikut apa? Nggak ada, kalau khusus keluarga saya nggak ada gitu. Tapi kalau adik atau Pernah ikut, tapi sudah cedera semua, bukan karena dilatihan, bukan karena kecelakaan. Jadi fatal semua tuh, kaki patah, kakaknya tangannya patah. Jadi daripada itu masih risiko, yang penting anu aja, wah, belajar sekolah yang betul. ini wow kan dengan nah untuk di organisasinya itu kan sebagai orang di kota Metro. Saya di Metro, sebelum saya cerita itu, saya menceritakan di Metro ini saja. Jadi di Metro saya mulai bergerak melatih, membuka latihan. Itu di kampung saya sendiri ini, di 22 ini, itu anak-anak perapatan. Preman nih Anak preman. preman standar Ya. awal-awal nih. Iya, Itu preman. tahun
itu Sekarang tahun ini. sekitar tahun 80. Jadi saat 87 ya. teng mriki langsung ngedep ne tempat latihan itu Iya. atau masih selisih berapa tahun itu? Apa pripun? Saya karena waktu itu saya di sini itu belum kenal, belum ada. Apa Saya itu? masih nyari juga saudara-saudara Asia itu gimana ya. Karena saya sibuk pekerjaan juga. Saya di BUMN juga saya. Itu agak sibuk, berangkat pagi pulang malam. Tapi saya sempatkan, saya coba-coba adik-adik anak-anak preman perapatan ini cuma saya itu terkenal nakal. Nah, itu saya coba gitu loh. Saya coba ngajak, ternyata mau dan itu waktu itu ada siswa saya itu 14. Ya. Itu sudah di standar apa bener? Pas enaknya ngomong kayak bahasanya Jawa, buka alas gitu. Iya, iya. Pripun? 14 itu saya sudah dari awal sudah prediksi ini kayaknya berat. Karena apa? Tukang mabuk. Jadi badannya itu nggak bisa ini, bukan bawahan, bukan badan atletik atau bukan olahragawan, enggak, badan pemabuk. Jadi badannya kaku semua, kayang aja nggak bisa. Sampai kayak belum sadar. Nggak bisa, kuda aja nggak bisa. Berat itu. Nah, berat. Ya saya sabar aja, terlatih. Sudahlah sampai satu. Tapi saya sudah ketemu saudara-saudara kita yang di Batanghari di sini, Batanghari pertama saya. Nah akhirnya Pak warga Batanghari suruh mati di sini deh. Terus lanjut, ternyata nggak kuat adik-adik. Jadi preman ini nggak kuat semua. Siswa 14 itu Habis semua. Karena berat. Karena latihan Karena berat. jadi kuat siswanya. Biasanya cuma nongkrong minum, ini terus berat. Tirakan ada berat. berarti kembali lagi hukum alam ini. Iya. Jadi siapa yang benar-benar niat, ya insya Allah menjadi pendekar. Iya, itu memang orang Esa menjadi orang es saja itu harus ada niat dari awal. Terus akhirnya belum sampai apa ngerti sengsara ini bener, jadi harus potong. Padahal sengsara manusia itu sifatnya hanya bebas. Latihan ini sengsara itu cobaannya untuk menghadapi kematian di kehidupan. Kalau kita enggak latihan penderitaan dulu, biar kita kaget seandainya kita tuh nggak sukses, udah menjadi orang minimalis, jadi orang miskin kasaran, maaf gitu, dia nggak kaget. Terus kita berusaha berjuang terus, kerja apapun, seberat apapun, itulah namanya mati aja. Itulah yang coba. Saya yakin kalau sudah mengalami, sudah merasakan cobaan itu, insya Allah kalau diteruskan pantang mundur, pantang putus asa itu dikasih Sukses aja ya. berarti itu ulet lah gitu. Iya, Ulet terus berjalan sungguh-sungguh insya Allah menjadi orang yang sukses. Jadi apa namanya, di sistem organisasi misalnya acaranya PSA itu masih menyangkut ke kehidupan sehari-hari. oh iya, kita itu mengajak adik-adik itu bagaimana nantinya hidup di masyarakat sesuai dengan tujuannya Esa. Jadi kita membentuk manusia yang baik, manusia yang bersyukur, bertakwa.
apa salahnya kalau kita mengajak baik orang lain untuk dari yang jelek kita ajak menjadi orang baik. Itu jadi tujuannya saya gitu. Itu tadi tujuannya saya satu itu. Iya, karena salah betul sekali. Jadi makanya sebenarnya saya itu Pak dan cocok. Biasanya salah persepsi yang orang-orang gitu. Wah, bajunya hitam aja ini. Biasanya ngotot gitu. Padahal sebenarnya mungkin banget kalau kita ngalami jambak Itu karena kalau nggak sayang, kalau nggak kenal pasti nggak sayang. Makanya benci gitu. nah karena nggak kenal. Jadi kalau sudah masuk sudah kenal, oh SD itu begini pelajarannya Pak. Makanya semakin lama semakin banyak orang SD, karena apa, dia mengetahui dan merasakan oh SD itu persaudaraannya bagus. Berarti saudaranya menjadi tingkat kalian itu dengan dados ketua cabang atau kota Oke, dulu metro itu masih Lampung Tengah. berarti Ya, Lampung Tengah belum. kota metro Kira Ini adalah sejarahnya PSAD Kota Metro. nah kula kan cari informasi di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Jadi, bos men- silat media, saya Nanti wawancara tidak, eksklusif inilah, di tidak. kediamannya Mas Nur takutnya Cahyo nanti pada provokasi kan malam Mas. hari Oh, ini ini. provokator gitu. Iya. Takutnya ngoten niku Mas. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ini adalah Jangan niku di wawancara eksklusif menanya Ya. tentang sejarah berdiri Belajar PSAD berkarya Kota sebenarnya. Metro Iya. dan profil Mas Ya. Nur Cahyo ini iya adalah karya itu. beliaunya. Tapi memang ya paling gampang sekarang Kediamannya di 22 nyari di Metro Pusat. nyari karya itu, Di Mulyo. nyari duit Ya. kecil-kecilan Mulyo ya. Barat. Enten sing Kecamatan tanggapannya Metro Pusat ini adalah kula profil ki Mbak beliau. tahu di komen iku Mas. Waktu Saya video selaku kula viral Itu setelah ketua media ranting yang sing bernama bukan ini Didi kan Madanaka, lumayan jadi viral di penonton. depan profil Tahu di beliau. komen. Si Bikin Pian, YouTube terima tentang kasih organisasi. untuk Bila urip saudara-saudara. organisasi apa ya? Jangan lupa Duit like, apa comment, ini, dan ini. subscribe. Kula kan langsung ngeblok Terima kasih pribadi. atas dukungan dan support Saya kalian. Intinya di situ Membangun saya channel bikin vlog YouTube ini ini. ada tujuannya, ada Sekian dan maksud terima dan kasih. tujuannya. Saya juga tidak mencari Waalaikumsalam untung atau warahmatullahi uang untuk ini, saya juga mempunyai usaha dan